Tapi yang mau melakukan sebuah formulasi di bidang jasa yang sekiranya itu bisa ditransformasikan kepada khalayak umum itu jarang. Nah, dan sendiri digunakan untuk prospek bisnis yang ada dulu ya kamu ya. ya. Ya, mohon maaf Kamus. Jadi untuk rekan-rekan GKIM sendiri nanti ada sesi di mana bisa tanya jawab terkait mungkin dari rekan-rekan GKIM sendiri mempunyai usaha yang nantinya bisa dikonsultasikan ke Kak Mustofa ini, entrepreneurship Metro kan. Jadi langsung saja Kak Mus terkait kenapa sih hari ini kan banyak mahasiswa yang harusnya pemikiran menjadi sarjana itu kan membuka lapangan kerja Kamus, bukan untuk bekerja untuk orang lain. Nah itu kan berarti kan prospeknya itu menjadi pengusaha ataupun bos sendiri gitu kan. Nah alasan sendiri untuk kita bersama Kamus terkait calon-calon sarjana baru nih, mengapa kita harus menjadi pengusaha Kamus? Kira-kira satu kata atau dua kata buat calon-calon sarjana ini yang nantinya biar untuk penyemangat atau motivasi agar kita ini fokus ke menjadi pengusaha itu sendiri Kamus. Ya, halo. Ya. Gimana? Ya, itu tadi Kamus. Kata-kata mengapa kita calon-calon sarjana ataupun mahasiswa atau pemuda itu harus menjadi pengusaha Kamus. Kira-kira prospeknya bagaimana? Sedikit motivasi lah untuk kita semua Kamus. Kalau yang saya rasakan pengusaha itu atau dua kata ya. Kata yang pertama itu adalah bebas, yang kedua adalah merdeka. Soal dunia entrepreneur kita bisa bebas, bisa merdeka. Itu yang saya rasakan. Bebas menentukan usaha apa yang hendak kita jalani, berapa target profit yang hendak sampai kita memerdekakan diri secara di bahwa oke, jadwal saya jam sekian, ketemu dengan ini sekian, mengembangkan ini begitu. Nah, itu semerdeka kita gitu. Artinya dua kata itu, bebas dan merdeka untuk para entrepreneur. Ya, kira-kira begitu. Kayaknya sinyal Kak Mustofa ini Kak agak macet-macet Kak. Jadi kurang jelas mungkin rekan-rekan dari GKIM sendiri Kak. Ada nggak sih kamu untuk kita nih yang baru mau belajar menjadi pengusaha nih, wadah di kota Metro nih ada nggak buat para calon-calon atau pengusaha-pengusaha baru nih? Kira-kira ada nggak Kak? Ada banyak kalau di Metro ini. Hari ini saya bersama teman-teman itu aktif di komunitas ya, ada kelompok namanya Improvement. Di situ lebih pada bagaimana kita memulai sesuatu, mengembangkan diri, mengulik potensi-potensi yang hendak kita capai. Dan itu sebenarnya tidak hanya survive di dunia entrepreneur, ada dunia-dunia lain yang sekiranya bisa sesuai dengan basically ataupun secara passion dari sahabat-sahabat. Jadi teman-teman yang punya keahlian apa bisa kita sharingkan, bisa kita diskusikan di ruang yang ada hari ini. Itu salah satunya itu self improvement. Ada itu self improvement ya kayak. Iya. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar bareng, kita sharing bareng, bisa bergabung dengan self improvement. Siap. Nanti biar rekan-rekan GKIM sendiri bisa langsung konteks ataupun DM
IG-nya Kak Mustofa, yaitu Heeh, Ahmad Sabikul Mustofa, terkait wadah itu tadi ya Kak ya. heeh. Bisa, bisa. Tapi ya itu Uh, syaratnya memang harus serius. Artinya ruang ini tidak untuk main-main, apa ya, sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi punya ruang untuk mengupgrade segala potensi dari sahabat-sahabat sendiri. Artinya tidak cuman ada wadahnya aja gitu loh, tapi kita serius untuk uh, step by step mencoba untuk lebih fokus pada apa yang bisa dikembangkan di diri kita. Ya, kira-kira begitu. Oke, ada lagi? oke. Mungkin sudah banyak tadi yang penjelasan dari Kak Ahmad Sabikul Mustofa tentang bagaimana sih kita mengembangkan ide yang ada di pikiran kita, yang dimana kata Kak Mustofa tadi bahwasanya entrepreneurship sendiri itu ya bagaimana kita memerdekakan pemikiran yang nantinya kita konsep dan kita aplikasikan. Karena menjadi entrepreneurship itu bukan hanya mengkonsep, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya juga gitu. Ah, ternyata narasumber kita terputus. Mungkin bisa sinyalnya tadi mungkin error. Kita sambungkan kembali. Kita langsung ke tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan dari GKIM sendiri, jika ingin bertanya tentang bagaimana sih mengembangkan ide menjadi gede itu tadi, bagaimana kita bisa menjadi entrepreneurship yang komitmen ataupun entrepreneurship yang mempunyai satu gagasan ide yang itu di bidang usaha yang nantinya bisa dikembangkan, serta bagaimana ruang lingkup kerasnya menjadi entrepreneurship sendiri. Mungkin langsung bisa saya buka pertanyaan, 3 pertanyaan saja untuk para rekan-rekan GKIM sendiri. Jika ingin bertanya, mungkin bisa langsung ditulis saja, nanti langsung saya tanyakan ke Kak Ahmad Sabikul Mustofa sambil masih dikomunikasikan ke narasumber. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari rekan Erzal Sahreza. Kak, gimana sih caranya menghilangkan gengsi untuk memulai usaha? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari kakak saya ini kan, dari Kak Erzal sendiri. Yuk langsung dari rekan-rekan yang lain jika ingin bertanya terkait seputaran pengusaha. Ya, Halo, halo terputus Kak ya? Ahmad Sabikul. Susah sinyalnya. Ya, ini sudah ada yang bertanya Kak Heeh. Mus. Gimana? Mungkin Gimana? langsung dijawab saja. Heeh. Dari rekan kita Erzal Sahreza, beliau bertanya terkait, Kak, gimana sih caranya menghilangkan gengsi untuk memulai usaha? Mungkin karena hari ini banyak pemuda-pemuda itu gengsi, kamu terkait, misal kita jualan baju, jualan kopi atau apa, kita malu karena gengsi itu tadi, kamu. Mungkin gimana Ya, trik-trik atau tips untuk untuk menghilangkan menghilangkan gengsi gengsi sendiri, ya. kamu? Heeh. Ya, Sekarang begini, gengsi itu tidak membuat hidup kita bergengsi. Artinya ngapain kita malu? Bisnis, usaha itu bukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Justru kita harusnya malu ketika masih apa ya, punya potensi nggak kita maksimalkan, masih nyusahin orang tua, itu justru harusnya kita malu. Kenapa nggak coba kita perbuat hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh, sedini mungkin. Jadi apa ya, nggak perlu malu, nggak ada yang apa ya, nggak ada bisnis yang itu membuat kita jatuh ataupun menjadi orang yang hina, nggak ada. Justru kalian akan menjadi sesuatu, menjadi apa ya,
menjadi orang yang berbeda, dan menurut saya itu sangat spesial ketika berani memulai bisnis, berani menjalankan bisnis. Sekecil apapun bisnisnya kan gitu. Jadi jangan pernah berpikir bisnis itu sesuatu perkara yang besar gitu loh. Tapi bisnis itu akan menjadi besar ketika kita memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Oke, buat rekan Erzal tadi, itu tadi jawaban dari Kak Mustafa, bahasanya tidak ada yang harus digengsikan atau dimalukan, karena kita harus malu ketika kita sudah menjadi pemuda, namun kita masih apa ya, mencari uang ataupun meminta uang di sekitaran kita sendiri. Oke, buat rekan-rekan yang lain atau dari rekan Erzal sendiri ingin bertanya lagi atau kurang puas jawabannya tips dari Kak Mustafa tadi? Mungkin ini Kamus masih pada malu ataupun bingung apa yang akan ditanyakan sendiri Kamus. Karena kan memang berbicara ngomong entrepreneurship ini yang memang orang-orang yang suka ataupun di bidangnya sendiri yang tertarik dengan entrepreneurship ini sendiri Kamus. Ya kalau bisnis itu ini Kamus Mustafa. Apa ya? Memang nggak semua orang gimana? Halo Kamus. Iya ya. Gimana? Ini dari rekan Erzal tadi menanggapi terkait Kak kalau baru mulai usaha tapi udah bangkrut gimana? Ini pengalaman pribadi WKWK. Ada pengalaman pribadi dari rekan Erzal sendiri bahasanya memulai bisnis namun bangkrut. Nah itu tadi Kamus, konteks pembicaraan sharing kita tadi di awal bahasanya keterpurukan itu tadi Kamus. Mungkin bagi tips untuk bangkit lagi itu tadi Kamus. Ya yang pertama saya turut prihatin lah, turut berduka cita atas merasa gagal ya dari teman kita. Cuman begini, untuk apa ya, kalau sudah bangkrut terus gimana gitu. Yang jelas bisnis bangkrut, bisnis gagal itu biasa. Itu bagian dari proses kita untuk menjadi sukses. Jadi gagal itu bukan persoalan. Gagal itu justru menjadi pijakan awal untuk kita lebih semangat lagi, lebih mengevaluasi. Kira-kira saya gagal itu karena apa? Nah, terus ke depannya untuk mengatasi ataupun meminimalisir kegagalan itu dengan cara apa gitu. Apakah kita bertahan dengan bisnis yang sudah kita jalani lalu bangkrut tadi atau memulai usaha yang lain yang menurut kita secara prospek, secara orientasi untuk jangka panjang itu bagus kan begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, mungkin itu tadi jawaban untuk rekan Erzal. Ada pertanyaan lagi, kamu dari @Denia Putri. Kak, bagaimana sih gerakan awal yang bisa kita lakukan bagi seorang pemula dalam bidang entrepreneurship? Lagi-lagi itu tadi kamu, bagaimana sih untuk para kaum pemuda sendiri atau mahasiswa untuk memulai itu kamu? Karena memulai untuk di bidang entrepreneurship itu ya butuh target marketing yang jelas juga, yang tadi kata kamu tadi. Nah, kalau untuk gerakan awal, begini ya, ini bisa dicatat untuk teman-teman yang hari ini mau survive di dunia entrepreneur. Ada beberapa langkah ataupun tips untuk memulai bisnis. Nah, itu tips dari saya. Yang pertama itu tentukan dulu jenis bisnisnya. Nah, kita mau bisnis apa? Mau kuliner kah, minuman kah, dunia jasa kah, atau yang lain kan gitu. Kita tentukan terlebih dahulu jenis bisnis yang hendak kita jalani. Terus yang kedua, baru kita buat akun dari WhatsApp khusus, terus Instagram, Facebook, segala macam yang berkaitan dengan bisnis kita. Kita buat brand juga di situ. Setelah itu baru kita tentukan target marketnya. Kira-kira
akun atau bisnis yang kita ciptakan ini target marketnya siapa? Coba di mapping terlebih dahulu. Setelah itu baru siapkan postingan ataupun bahan-bahan yang hendak kita bisniskan. Kira-kira apa? Ya sudah, itu yang kita sampaikan ke target market kita yang sudah kita mapping di awal tadi kan gitu. Terus baru selanjutnya secara step by step kita konsisten untuk kita kembangkan kan gitu. Itu langkah terakhirnya seperti itu, hingga kita evaluasi terus progresnya sudah sejauh apa atas bisnis yang kita jalani itu. Oke, kira-kira begitu. Oh ya, ya itu tadi buat Denia Putri yang bertanya tentang bagaimana sih awal ataupun langkah awal untuk kita di bidang entrepreneurship. Sudah dijawab oleh Kak Mustafa, bahasanya yang jelas bagaimana kita itu memulainya sendiri, yaitu kita tentukan bidangnya itu di bidang apa gitu ya kamu ya. Di bidang kuliner kah, di bidang jasa kah, atau apa. Lalu bagaimana hari ini kita memanfaatkan industri 4.0 sendiri, bidang media dari mulai IG, WhatsApp khusus untuk bisnis dan lain-lain. Baru kita tentukan target marketingnya beserta fokus ya kamu ya. Karena menjadi entrepreneurship sendiri itu tidak bisa kita gagal di satu hal, satu bidang, kita pindah ke bidang yang lain kan gitu. Kira-kira gitu untuk rekan-rekan GKIM Indonesia, yang dimana masih ada satu pertanyaan lagi nih. Yuk, dari rekan-rekan GKIM yang ada niatan untuk ke arah entrepreneurship bisa langsung ditanyakan, mumpung ada yang menguasai di bidang entrepreneurship sendiri. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yuk dari rekan-rekan GKIM. Rugi kalau malam minggu kita hanya wirawiri, kita harus produktif selalu. Ada pertanyaan lagi Kamus. Dari @bayukurniawan_22. Kak mau tanya terkait bagaimana cara mempertahankan produk bisnis yang kita bawa dalam persaingan yang mungkin bisa dikatakan sangat ketat hari ini. Jadi mungkin yang dimaksud dari Bayu Kurniawan itu, kita mau memulai bisnis di bidang kuliner Kak Mus. Namun di bidang kuliner sendiri di daerah Metro itu banyak. Nah, bagaimana mempertahankannya itu Kak Mus? Oke, mungkin ada harga semua bisa sama. Kata kuncinya adalah cari pembeda. Maksudnya gimana? Bukan beda secara produk, bukan. Tapi beda secara kualitas, secara pelayanan. Pokoknya apapun kira-kira begitu. Jadi semua yang berkaitan dengan bisnis kita itu harus ada pembeda dengan produk yang lain, meskipun secara produknya sama, tapi pembedanya yaitu dari kualitas, pelayanan, terus memberikan yang terbaik untuk untuk pelanggan. Nah, kira-kira begitu. Ya, Bayu Kurniawan ya. Jadi gitu untuk Bayu Kurniawan. Jadi walaupun sama di bidang apapun itu, namun harus ada pembeda dari mulai brand atau bagaimana target marketing, manajemen marketingnya, sampai apa sih yang membuat usaha kita ini terkenal dan semua pelanggan itu tertarik dengan usaha kita. Itu kira-kira. Ya mungkin gitu Kak Mustafa. Pesan halo, halo Kak Ya, Mus. ya, oke. Ya, oke. Pesan terakhir nih buat para calon-calon entrepreneurship yang mungkin takut memulai nih Kak Mus. Dengan tema ya, bagaimana mengubah ide menjadi gede, itu pesan saya, kalau sudah punya konsep bisnis, segera dimulai gitu loh, jangan hanya sebatas konsep. Karena mau sejauh manapun, sebagus apapun konsep yang sudah sahabat-sahabat atau teman-teman ciptakan,
dieksekusi, artinya ada konsep, ada realisasi. Pesan saya itu. Dan tetaplah fokus pada bisnis yang hendak dijalani. Satu saja dulu, sampai benar-benar bisnis itu dari menurut kita itu sudah sukses kan gitu. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan bahwa oh ternyata ini nggak bagus. Padahal sebenarnya bukan soal bagus atau enggaknya, tapi proses yang kita jalani memang belum maksimal. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ya, makasih buat Kak Mustafa malam minggu produktifnya. Terima kasih buat sharing entrepreneurship-nya. Semoga dengan ini kita semua dapat mendapatkan ilmu pada malam minggu hari ini. Mungkin gitu Kak Mustafa. Terima kasih banyak. Ya, sama. Sehat selalu. Sama. Oke, sukses selalu. Amin, amin, amin. Sukses selalu buat teman-teman semua. Dari GKIM, semoga tetap semangat, tetap menginspirasi bagi semua kalangan ya, khususnya bagi generasi muda kita hari ini. Amin. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya oke, untuk rekan-rekan GKIM itu tadi sharing tentang entrepreneurship ataupun di bidang usaha yang dimana yang bertemakan ide menjadi gede. Mungkin jika untuk rekan-rekan GKIM masih belum mendapatkan kauta untuk bertanya, mungkin bisa langsung DM saja ke IG GKIM langsung, ataupun nanti bisa komunikasi langsung ke Kak Ahmad Sabikul Mustafa sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk rekan-rekan yang dari tadi sudah hampir 1 jam kita ini bersama pada malam minggu produktif ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan GKIM yang ada di Indonesia, terutama di Metro. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ahmad Sabikul Mustafa bisa menjadi inspirasi untuk kita memulai usaha dan tidak takut bagaimana nanti rugi ataupun negatifnya menjadi pengusaha itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Saya Manda Wijaya selaku founder GKIM sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.